Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Rekan-rekan, teman-teman mahasiswa semua, alhamdulillah pada hari ini kita memasuki semester kedua untuk tahun akademik 2020-2021. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga diberi ilmu yang manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, pertemuan kali ini kita adalah tentang mata kuliah metodologi studi Islam atau kita sebut dengan pengantar studi Islam. Dalam pengantar studi Islam ini saya sudah sertakan di kelas itu lampiran tentang rencana pembelajaran semester. Silakan lampiran itu dilihat, diperhatikan. Kemudian juga kalau kita lihat dari lampiran tersebut terkait rencana pembelajaran semester, tema-tema yang kita akan pelajari adalah yang pertama terkait dengan hari ini, yaitu tentang rencana pembelajaran semester atau RPS. Nah, kalau pembelajaran semester pada kondisi tidak pandemik ya, normal, kita presentasinya kesepakatannya seperti ini ya, atau mungkin ditentukan. Nah, kemudian terkait dengan pembelajaran sekarang dengan menggunakan daring ini, maka sepenuhnya adalah ada dalam Google Classroom. Kita menggunakan Google Classroom, kemudian tetap ada presentasi bagi mahasiswa, dan pertemuan-pertemuan ini yang pertama kita membahas tentang rencana pembelajaran semester, ya temanya kita tetap diskusi. Kemudian pertemuan yang akan datang kita membahas agama dan pengertian dalam berbagai bentuk. Pertemuan yang ketiga, Islam dan pengertiannya. Kemudian pertemuan keempat, ada aspek ibadah dan muamalah. Kelima, aspek sejarah kebudayaan Islam. Ini terbagi menjadi 3, aspek sejarah dan kebudayaan Islam pada periode 650 sampai 1250 Masehi. Kemudian yang kedua, aspek sejarah pada periode 1250 Masehi sampai dengan 1800. Yang ketujuh pada fase 1800 sampai dengan sekarang. Tiap fase ini terdapat mulai dari kemunduran, kemajuan, kemudian juga pergantian peradaban. Nah, kemudian setelah itu, setelah pertemuan ketujuh kita melaksanakan UTS atau ulangan tengah semester. Selanjutnya pertemuan ke-8 itu adalah kita membahas aspek politik ya, memahami atau mengenai Islam dan politik, apa itu politik, kemudian juga paham-paham politik dalam ajaran Islam, apakah Islam itu memahami politik bagian dari keyakinan atau akidah, sehingga politik harus didasarkan atas ajaran Islam, atau masalah politik ini diserahkan kepada umat Islam saja karena antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah, kemudian pertemuan selanjutnya adalah aspek hukum. Ya, bagaimana kita memahami aspek hukum dalam ajaran Islam? Apakah konsep ya utama dalam ajaran Islam tentang hukum, dan kemudian apakah sekarang itu sudah ada yang namanya kepastian hukum, atau hukum itu rata atau memihak kepada semua orang, tidak memihak kalangan tertentu. Kemudian selanjutnya yang ke-10 kita memahami tentang aspek filsafat dalam Islam, apakah filsafat itu dibolehkan atau tidak, apakah orang Islam wajib berfilsafat atau boleh berfilsafat, dan segala macamnya. Kemudian pertemuan yang ke-11 kita memahami tentang mistisisme dalam ajaran Islam. Mistisisme ini adalah sesuatu yang ada bukti, ada gitu ya, tetapi
dengan cara-cara tertentu itu bisa dilakukan. Nah, setiap agama ada mistisnya, ada mistisisme, kemudian kita memahami mistisisme dalam Islam, dan di sini juga ada kaitan dengan sufisme ya dalam Islam. Nah, kemudian pertemuan yang ke-12 kita memahami Islam dan pemikiran modernisme. Modernisme itu modern dalam Islam, misalkan terkait dengan apa yang dipahami oleh Amir Shakib Arselan ketika dia menulis sebuah buku tentang 5 ta'akhurul muslimun wa taqaddamul akharun. Ya, umat Islam itu kenapa mundur, yang lain kenapa maju. Modernisme dan lain segala macamnya. Kemudian Islamic worldview ini adalah bagaimana kita memandang dalam perspektif Islam, ya, memandang sesuatu didasarkan atas Islam, ya, tidak didasarkan atas lain. Nah, Islamic worldview ini adalah menggagas tentang memahami sesuatu harus dikembalikan ke dalam ajaran Islam untuk berislam. Kemudian yang ke-14 adalah terkait dengan Islam dan isu terorisme. Ini apakah Islam mengajarkan kekerasan, apakah terorisme itu merupakan bagian dari ajaran Islam, ataukah terorisme ini hanya dibuat oleh beberapa orang atau orang-orang tertentu atau paham tertentu yang tujuannya adalah tercapainya tujuan-tujuan mereka. Nah, kemudian kalau masih ada memungkinkan, kita bahas tentang Islam dan radikalisme agama. Nah, Islam dan radikalisme agama ini terkait dengan konteks atau kenyataan yang memang terjadi beberapa kasus-kasus yang menyatakan bahwa mereka memahami Islam secara letterlock atau apa adanya, atau mungkin terhadap apa yang mereka pahami. Nah, sehingga mereka ketika dijanjikan sesuatu, katakanlah dijanjikan surga dengan model kekerasan, mereka membenarkan. Nah, radikalisme ini tumbuh pada setiap keyakinan dan setiap agama, bukan hanya dalam ajaran Islam, dan tentunya radikalisme ini ditolak oleh ajaran Islam. Nah, terkait dengan metode atau bahasan-bahasan ini, nantinya saudara akan mempresentasikan. Jadi saya akan sertakan file bersama, silakan saudara isi, kemudian namanya siapa, temanya apa, dan temanya itu nanti silahkan dikirimkan ya ke dalam tema topik tentang tugas, sehingga nanti tema itu menjadi presentasi saudara. Nah, tema yang berikan itu boleh berbentuk catatan-catatan 1 atau 2 lembar, ataupun juga boleh berbentuk PowerPoint ataupun rekaman ya, rekaman saudara menjelaskan tentang materi tersebut, yang mana materi itu nanti dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita bahas ya secara berkelanjutan. Nah, itu saja, silahkan saksikan dan isi ketentuan-ketentuan ini. Dan terkait dengan nilai akhir, kita menggunakan Google Classroom yang tentunya saudara sudah ada pengalaman di semester pertama, dan absensi atau kehadiran itu mohon diisi, dan setiap kegiatan harus diisi karena memang harus ada jejak digitalnya ketika saudara menyatakan hadir. Nah, itu harus ada ketentuan hadirnya. Saya bisa menilai saudara hadirnya. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat, dan tetap jaga kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan, dan selanjutnya kita akan mengikuti perkuliahan selanjutnya, dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.